Oke, yang akan kita bahas pertama adalah saham HATM. Jadi HATM ini hari pertama IPO ya. Hari pertama IPO open di harga 170, kemudian nah, open 170 kemudian dibikin naik habis tingginya di 212, dibikin turun lagi sampai di bawah harga pembukaan, kemudian ada perlawanan buat naik dan ini close di harga 163. Kalau kita cek untuk HATM ya. Nah, HATM hari ini cukup liquid ya. Hari pertama IPO-nya 131 M, hasilnya net buy 863 juta. Kalau kita lihat transaksi di sini untuk HATM, untuk transaksi hari ini HATM yang jualan MG, INYP ya. Jadi MG ini di hari pertama langsung jualan 8M. Kemudian yang masuk ada PD, XA, CCDR ya. Ini kayaknya retail ya. XA ini coba kalau kita cek ya untuk underwriternya siapa. HATM. Bentar. XA. Jadi underwriter dari HATM itu si XA, dan XA hari ini tadi mana? Hari ini net buy ya 2,26 M. Jadi kemungkinan yang nurunin itu si MG. Kemudian yang tadi ngelawan buat naik itu si XA ya underwriternya. Gini loh. Nah, ini yang naikin tadi kan yang nurunin itu si MG, kemudian udah di bawah sini yang naikin kemungkinan si XA underwriternya. Jadi ada kemungkinan untuk HATM besok enggak ARB sih, ada kemungkinan enggak turun, cuman enggak tahu juga ya. Kita lihat aja besok. Amannya kalau saya pribadi nggak terlalu suka ya masuk di kalau ada perusahaan yang baru IPO terus di hari pertamanya itu retail udah bisa masuk, itu sebenarnya kurang menarik, kurang bagus gitu loh. Jadi kemungkinan besok ya ada kemungkinan turun, cuman kayaknya nggak ARB. Tapi ada kemungkinan naik juga karena underwriternya hari ini net buy ya, ada harapan lah untuk HATM buat besok. Oke, itu untuk saham HATM. Selanjutnya kita cek saham Bumi. Saham Bumi break resisten lagi ya. Ini setelah kemarin break resisten di harga break di atas harga 90, hari ini break lagi resisten di harga 103 ya. Padahal target kemarin kan kita 103 aja ya. Mungkin kalau yang udah ambil buy tadi pagi udah profit untuk saham Bumi. Oke, next untuk secara teknikal untuk saham Bumi kenaikan selanjutnya ada di harga 115 ya. Kalau besok bisa breakout di atas 115, ada kemungkinan buat naik lagi untuk saham Bumi. Nah, kita lihat aja transaksi saham Bumi hari ini. Saham Bumi hari ini asingnya net sell dan ini sangat liquid sekali ya, 1 triliun lebih ini. Paling liquid kayaknya di IHSG ya. Coba kalau nggak percaya ya. Paling liquid di transaksi IHSG hari ini adalah saham Bumi ya, 1 triliun lebih dan asingnya net sell. Coba kalau kita cek untuk saham Bumi apakah MG sama ZB masih masuk. Untuk yang masuk ada KZ, ZB, MG. Jadi MG sama ZB masih akumulasi di saham MG. Cuman ada tambahan juga ini si KZUD. KZ asing.
asing atau lokal ya, KZ-nya lokal ya, KZ lokal, OD lokal, jadi yang asing yang masuk ada ZP, AI, DP ya. Jadi untuk saham bumi bandarnya masih akumulasi dan ditambah lagi ini ada pendatang baru kayaknya KZUD ya. Jadi kemungkinan masih uptrendnya cukup kuat untuk saham bumi selama ZP atau MG nggak buang barang. Harganya bisa dibilang masih aman ya. Tapi hati-hati kalau ZP MG mulai buang barang, bisa ARB untuk saham bumi. Kalau secara teknikal untuk antisipasinya saham bumi kalau besok mau masuk ya, jika dia break di bawah 103, mungkin di bawah 102 atau 103 itu untuk antisipasi. Karena support terdekatnya ada di 103 yang untuk saham bumi saat ini, kemudian resistennya ada di harga 116 itu untuk saham bumi. Kemungkinan besok kalau naik yang ngejar ini 115, 116. Oke, selanjutnya kita cek saham yang baru kemarin IPO ya, KRYA. Jadi untuk KRYA gimana? Apakah ada yang nampung hari ini? Hari ini ARB ya, sesuai prediksi kemarin ke harga 109 juga. Kalau kita lihat transaksi untuk saham karya, untuk saham karya hari ini enggak liquid ya, 1,7 M aja untuk nilai transaksinya, hasilnya net buy kecil 2 juta rupiah. Kalau kita lihat apakah ada yang nampung, yang jualan adalah YPMG, PDGRXA, dan yang nampung CPXLKK. Sepi ya, tapi ini enggak ada distribusinya enggak terlalu besar, cuman sahamnya aja yang sepi. Kalau kita lihat transaksi hari ini, saham karya yang ngantri jual cukup banyak ya, di harga ARB-nya ada 426.000 lot, dan transaksi paling besar hari ini ada di harga ARB-nya. Kemungkinan besok masih akan turun sih untuk saham karya karena belum ada yang akumulasi. Kalau besok turun, kalau ARB ya, kalau ARB coba kita hitung. Kok malah karya? Kalkulator aduh. 109 dikalikan 93%. Jadi untuk saham karya kalau besok ARB ke harga 102. Opennya di 102 kalau ARB ya. Jadi untuk saham karya belum ada yang nampung dan masih sepi. Oke, selanjutnya kita akan cek saham apa lagi ya, bentar. Kita akan cek saham Raja ya. Kita udah lama nggak cek saham Raja. Oke, untuk saham Raja, wah ternyata udah naik tinggi sekali dan koreksi hari ini. Kalau koreksi lagi kira-kira targetnya kemana? Kayaknya nggak pas lah. Coba kalau kita pakai support yang ini atau yang ini. Nah, kayaknya pas pakai support yang ini. Jadi untuk saham Raja secara teknikal untuk support terdekatnya ada di 790 ya. Kemudian resistennya ada di harga tertingginya 940. Supportnya 795 ya, antara 790 795 ya. Kalau kita cek transaksi hari ini untuk saham Raja kemarin kayaknya disuspend ya. Cukup liquid 115 M dan asingnya net sell. Apakah ada yang akumulasi? Raja AKBK-nya jualan ya. Kemudian IFYP masuk, XC masuk. Jadi yang sering ngumpulin kan AKBK ya untuk asing di saham Raja beberapa hari terakhir, beberapa minggu terakhir, dan hari ini jualan. Oke, jadi kemungkinan untuk saham Raja
ada kemungkinan besok turun sih, kalau nggak ada yang naikin, turun sih kayaknya saham Raja. Kalau turun, target penurun pertamanya ada di harga 790 ya, 790 itu support terdekatnya. Kalau yang udah profit, kalau mau taking profit nggak apa-apa, tapi disclaimer ya, kalau berharap Raja masih naik lagi ya nggak apa-apa, paling kalau naiknya nggak wajar nanti disuspend lagi untuk saham Raja. Oke, untuk saham Raja kalau mau masuk sih, saya nggak terlalu, kalau saya misalnya mau berani masuk di saham Raja kalau harganya udah turun atau nunggu ada yang akumulasi lah untuk saham Raja. Kalau hari ini belum ya, untuk saham Raja itu aja. Target penurunannya di harga 795 untuk besok. Selanjutnya kita cek saham Friend. Kita coba cek karena hari ini naik cukup tinggi ya, saham Smart Friend ini naik 12%. Kira-kira siapa yang goreng? Oke, kalau secara teknikal gini ya. Bentuk nongkrong, kalau kita lihat transaksi untuk saham Friend cukup liquid 398 M ya, asingnya net sell 5 M. Yang menaikkan siapa? Untuk saham Friend ini hutannya banyak ya. Jadi yang menaikkan saham Friend itu ada si CCMG kayaknya ya. Kalau kita lihat di sini untuk valuasi transaksi paling besar adalah MG. Jadi yang menggoreng saham Friend hari ini MG, hati-hati aja karena MG ini tipikal scalper ya. Yang jualan ada YCYPAR ya. Jadi untuk saham Friend saya nggak rekomendasikan untuk masuk sih untuk besok, tapi ya ini disclaimer, kalau ada yang mau masuk di saham Friend kita cek ya support resisten terdekatnya ada di harga berapa. Jadi untuk saham Friend ya ini support terdekatnya ada di harga 93 ya. Kalau besok bisa bertahan di atas 93 mungkin target kenaikannya ada di harga 107 itu untuk secara teknikal ya untuk saham Friend. Tapi kalau saham Friend ini break di bawah 93 itu atau break di bawah 92 itu hati-hati aja karena takutnya dia ya tidur lagi di area sini lah ya, di area 68 sampai 93 itu untuk saham Friend. Selama bisa bertahan di atas 92 itu udah cukup baik ya untuk saham Smart Friend. Kalau mau masuk, disclaimer antisipasinya ya di bawah 93 itu. Oke, itu untuk saham Friend. Selanjutnya kita cek saham apa ya, Goto lah. Goto hari ini kayaknya sepi ya. Apakah ada yang mau masuk lagi atau Bandara ada yang mau masuk belum ya? Nah, Goto udah break support ya. Ini mudah-mudahan Goto bisa ke harga 272 ya. Ini saya tertarik buat masuk kalau Goto sampai ke harga 272 secara teknikal. Kalau secara bandarmologi untuk saham Goto hari ini cukup liquid 236 M yang nilai transaksinya dan asingnya net sell 15 M. Nah, untuk saham Goto yang masuk ada YPXYU, tapi yang masuk belum ada, yang akun cukup banyak ya. Yang keluar PDAK, asingnya net sell ya, ini yang masuk asingnya kecil-kecil, yang jualan AK 11M. Jadi untuk Goto secara bandarmologi belum menarik, belum ada yang akumulasi cukup banyak hari ini. Jadi kemungkinan mudah-mudahan bisa ke harga tadi itu 270 ya. Nah, kalau bisa ke harga ini saya juga berani untuk masuk di saham Goto. Tapi untuk sekarang mending wait and see aja dulu untuk saham Goto yang masih punya posisi di atas. Kalau mau average trend ya di harga ini lah. Oke, itu untuk saham Goto. Terima kasih, ini aja untuk analisa kita hari ini ya. Nggak bisa banyak-banyak soalnya saya juga
habis ini ada kerjaan. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat.